Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu, jamaah muslimah yang berada di Yayasan At-Taubah, Masya Allah, Ampel ya, Surabaya. Saya bahagia hari ini, Masya Allah, bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Masya Allah, jarang-jarang ke daerah sini, Masya Allah. Jadi bahagianya itu luar biasa, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan kondisi yang lebih baik. Dan jikalau Allah mencabut nyawa kita, semoga kelak Allah pertemukan kita kembali di dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Itulah harapan kita sebagai seorang hamba. Kita harus punya cita-cita. Apa cita-cita mulia kita? Yakni memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar sebuah tema yang berjudul kecantikan yang hakiki, atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Real beauty. Masya Allah. Jadi kita wong Jawa napa wong Londo? Jawa ya, apa blasteran? Ya. Masya Allah. Baik. Terlihat teman-teman, ibu-ibu, PPT-nya terlihat. Suara saya terdengar jelas napa mboten? Terdengar. Baik. Bismillah, kita awali memohon pertolongan kepada Allah agar apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Karena sungguh ilmu yang bermanfaat inilah yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan di akhirat nanti. Apa yang kita cari dari ilmu, maka kita minta kepada Allah agar Allah jadikan itu semuanya sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan hari ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin dekat dengan Allah, sadar bahwa sesungguhnya wanita yang sejati itu bukan hanya wanita yang berparas cantik, bukan hanya wanita yang hobinya bermake up, bertabarruz, tapi sungguh wanita yang cantik adalah wanita yang indah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang hidup, iman yang terjaga, dan fisik yang dirawat dengan niat ibadah. Itulah komponen dari cantik secara hakiki. Baik, apa itu sesungguhnya real beauty di dalam agama kita yang mulia? Kita sebagai manusia terkadang tertipu dengan definisi real beauty bukan menurut sudut pandang agama kita. Kita pernah mendengar bahwa real beauty itu adalah sesuatu yang hanya sekedar dilihat oleh mata. Hal demikian adalah keliru. Bagi kita sebagai seorang muslimah, real beauty sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang Allah Azza wa Jalla akan lihat. Jadi seorang muslimah sebelum ia mempercantik fisiknya, hendaklah mempercantik hatinya. Kenapa? Karena ketika hati itu sudah cantik,
Ketika hati itu sudah indah, ketika hati itu sudah glowing, ketika hati itu sudah jernih, ketika hati itu sudah bersih, maka sungguh kecantikan fisik akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecantikan fisik itu asalnya adalah dari kecantikan hati. Jadi kalau kita pernah lihat ada yang mengatakan, oh fisik ya yang cantik itu fisik yang misalnya kulitnya berwarna putih, rambutnya hitam, matanya ibu-ibu, teman-teman. Wanita yang cantik itu kalau menurut pandangan orang-orang barat tuh yang seperti apa? Bodinya bagus, ya, masya Allah. Terus apa lagi? Bulu matanya lentik. Terus hidungnya mancung. Terus? Alis matanya? Alis matanya jeble-ble gitu. Oh, alis matanya seperti rembulan. Padahal alis mata itu teman-teman sudah didesain oleh Allah sesuai dengan wajah kita. Ya, itu sudah desainnya Allah dan ciptaannya Allah itu yang paling indah. Ya. Kemudian apalagi Bu? Tadi Bu, bola matanya yang apa Bu? Bola matanya biru. Ya Allah, orang Indonesia kan yo jarang toh Bu bola mata biru, makanya pada beli lensa. Ya, padahal kalau tidak dibutuhkan sama sekali justru akan memudaratkan mata kita. Dan itu sudut pandang seperti itu tuh keliru. Ya. Sudut pandang yang seperti apa di dalam agama kita, dan kita sebagai seorang muslimah harus punya prinsip ibu-ibu. Sehingga nanti kita tidak terbawa arus, tidak ikut FOMO. Ya, orang pada alisnya dikerok, kita ikut dikerok alisnya. Ya, matanya dilentikan pakai bulu mata sampai jekilak-jekilak itu. Ya. Itu ikut-ikutan bikin apa? Bikin bulu mata yang jengkilak-jekilak itu. Ya. Terus bibirnya dikasih pewarna, masya Allah. Saya tuh pernah lihat ibu-ibu, teman-teman, wanita yang biasanya nggak dandan tuh cantik, justru dandan tuh malah saya jadi takut. Ya, karena dandannya itu menornya luar biasa, masya Allah. Pernah nggak lihat ibu-ibu begitu? Pernah lihat bestinya yang biasanya nggak dandan, natural gitu, terus tiba-tiba lihat dandannya, masya Allah, ya tadi alisnya dibikin rembulan, ya, terus tadi bulu matanya jelentik ya. Itu kira-kira takut nggak kita lihatnya? Cantik sih, tapi takut gitu ya, subhanallah. Maka percayalah bahwa kecantikan yang hakiki itu diawali dari cantiknya hati, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena iman dan amal solih itu berasal dari hati yang bersih, subhanallah. Dan Allah itu zat yang melihat hamba dari apa yang ada di dalam hatinya. Jadi Allah itu nggak lihat fisik kita. Allah nggak lihat seberapa biru mata kita. Allah nggak lihat seberapa belok mata kita. Allah nggak lihat seberapa cantik paras kita. Tapi Allah lihat seberapa cantik hati kita. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru, tidaklah melihat ila suwarikum, kepada fisik kita, rupa kita. Tidak, Allah tidak melihat ke rupa kita, Allah tidak melihat ke fisik kita, wa amwalikum, dan tidak pula Allah melihat kepada harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, walakin, namun Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang sudah kita amalkan dari berbagai macam amal saleh. Jadi Allah hanya melihat itu. Cantiknya wanita, cantiknya muslimah di hadapan Allah adalah seorang muslimah yang memiliki kebeningan hati, seorang muslimah yang memiliki kejernihan hati. Cantiknya seorang muslimah adalah ketika muslimah itu mengamalkan ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Karena sesungguhnya ilmu yang bagus itu adalah ilmu yang bermanfaat.
Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Musibah di zaman sekarang teman-teman, banyak wanita-wanita yang rajin datang ke kajian tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu musibah, wallahi musibah. Tanya pada diri kita masing-masing, sudah seberapa lama kita datang ke pengajian? Apakah kondisi kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tanya diri kita. Semakin lama kita kajian, lihat kondisi kita, apakah kita semakin taat kepada suami kita atau justru kita semakin maksiat kepada Allah dan kita tidak taat kepada suami kita? Subhanallah. Barometer wanita cantik secara hakiki adalah ketika ia dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka Allah lembutkan hatinya untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Subhanallah. Dan seorang wanita apabila ia mengamalkan ilmunya, maka akan terlihat dari tindak tanduknya, akan terlihat dari perilakunya, akan terlihat dari ucapannya, akan terlihat dari tulisannya. Ya, subhanallah. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya teman-teman, apabila hati seseorang itu sehat, apabila hati seorang hamba itu bersih, maka tidaklah yang keluar dari lisannya itu adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan doa, ucapan-ucapan yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manakala hati seorang kotor, hati seseorang itu tidak jernih, maka sungguh apa yang diucapkan dari lisannya itu adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak sukai. Jadi apa yang diucapkan di lisan itu berbanding lurus dengan hati kita. Maka dari itu teman-teman, pada zaman sekarang berhati-hatilah dalam berucap, berhati-hatilah dalam menulis, karena sesungguhnya itu semuanya adalah bagian dari cermin hati kita. Wanita-wanita yang terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang senonoh, ucapan-ucapan yang tidak elok, biasanya itu juga akan berdampak kepada perilakunya. Nggih mboten? Nggih. Seorang wanita muslimah yang terbiasa mengucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang Allah ridhoi, doa-doa untuk saudaranya, maka biasanya juga berbanding lurus dengan perilakunya yang bagus. Masya Allah. Ya, maka dari itu teman-teman, sungguh hati ini adalah sesuatu yang perlu kita tata. Hati ini adalah sesuatu yang perlu kita jaga. Hati ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang apabila baik, maka seluruh anggota badan kita baik. Ya, Masya Allah. Dan apabila hati ini buruk, maka sungguh seluruh anggota badan pun ikut tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Ya, kata beliau bahwa sesungguhnya ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ya. Jadi hati itu menjadi salah satu barometer baik atau tidaknya kita dalam berucap dan dalam bertindak. Ya. Hati itu tidak bisa dimanipulasi, teman-teman. Hati itu adalah cerminan dari apa yang ada pada diri kita, baik atau tidaknya kita tergantung hati kita. Dan ibadah itu ada yang ada kaitannya dengan hati dan ada yang kaitannya dengan fisik. Apabila seseorang menata hatinya dengan baik, fokus memanage hati dengan baik, maka insya Allah biiznillahi ta'ala anggota badan atau al-jawarih juga ikut baik. Masya Allah. Orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya bagus, maka insya Allah sholatnya khusyuk, teman-teman. Jadi kalau ada di antara kita yang kalau sholat belum khusyuk, Allahu Akbar, yang teringat jemuran,
yang keinget apalagi jemputan anak, yang keinget masakan menu ya, besok nanti menunya apa, Ramadan yang masih jauh diatur menunya dari sekarang, yang keinget adalah dunia, maka sesungguhnya hati kita belum baik. Karena hati yang baik itu akan memberikan dampak kepada ibadah-ibadah yang lain. Seseorang kalau ia benar-benar berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, maka sungguh ia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Jiwanya tenang. Kenapa? Karena ia menyerahkan hidupnya untuk Allah. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia percaya bahwa Allah yang akan menjadi penolongnya, Allah yang akan melindunginya dari berbagai macam keburukan. Ya. Maka dari itu standar kecantikan wanita di dalam agama kita yang mulia itu dilihat dari 4 pilar kecantikan hati. Yang pertama, ikhlas. Kalau berbicara masalah ikhlas, ya akhwati, sepertinya kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teori ikhlas itu adalah teori yang sering kita dengar, tapi dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh meluruskan niat ini adalah bagian dari ibadah yang perlu kita prioritaskan. Kita mau datang belajar bahasa Arab di Yayasan At-Taubah, maka dari rumah kita sudah berniat di dalam hati. Tanya pada diri kita, untuk apa kamu belajar bahasa Arab? Kita tanya pada diri kita. Kalau sampai diri kita masih ada kata-kata, oh tak belajar bahasa Arab, ben iso casisus ngomong Arab gitu ya. Jadi kalau suatu hari ada syekho ke Ampel gitu ya, saya nanti paling duluan ngobrol sama syekho. Nanti teman-teman lihat, wih masya Allah, temenku, bestiku ngobrol casisus sama syekho. Misalnya niatnya begitu, misal, maka beristighfarlah kepada Allah, minta diluruskannya. Diperbaiki lagi niatnya, terus diem lagi. Ya Allah, terus aku belajar bahasa Arab di Yayasan Taubah ini. Luruskan lagi. Oh, saya mau belajar bahasa Arab karena Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Biar tahu apa saja kandungan atau isi yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, sudah lurus, sudah benar. Itu niat. Ya. Dan seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, akan Allah berikan keberkahan ilmu. Tolong dicatat baik-baik. Akan Allah berikan keberkahan ilmu, kebermanfaatan ilmu itu sebanding lurus dengan niatnya. Subhanallah. Kalau kita niatnya benar, niatnya lurus, ingin mencari ridhonya Allah, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam ilmu kita. Allah akan berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Subhanallah. Coba aja buktikan. Tapi kalau kita niatnya salah, tadi niatnya pengen casiscus, niatnya pengen mendapatkan dunia, jadi penerjemah yang nanti dapat uang, dapat cuan. Nanti niatnya apalagi teman-teman? Biasanya kalau belajar bahasa Arab di Yayasan At-Taubah ini niatnya apa ibu-ibu? Siapa ibu-ibu yang belajar bahasa Arab? Ibu, masya Allah. Ini dari sekian banyak ibu, nggih, masya Allah. Ibu belajar bahasa Arab kita ngerti nggih? Oh, ya. Niatnya apa Bu biasanya Bu? Ingin tahu artinya Al-Quran. Masya Allah. Ingin mengetahui tadabbur Al-Quran agar apa yang Allah sampaikan biar tahu maknanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, masya Allah. Ya. Atau ingin belajar Al-Quran, tahsin misalnya. Coba boleh angkat tangan yang pernah belajar tahsin di sini di Yayasan At-Taubah, boleh angkat tangan? Lah terus belajar nopo di sini? Hah? Belajar nopo? Ngejim. Apa? Ya, selain ngejim, maksudnya cuma belajarnya ngejim tok Bu. Belajar apa lagi? Tahsin, terus bahasa Arab. Baiklah, tadi yang belajar tahsin, siapa yang belajar tahsin? Angkat tangan. Oh, baik. Ini yang deket-deket dulu ya. Panjenengan kalau belajar tahsin niatnya nopo?
memperbaiki bacaan dalam Al-Quran. Terus nanti diamalkan apa mboten? Masya Allah, barakallahu fiik. Bu, belajar tahsin itu diantara tujuan utama kita adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan ini sudah benar. Kalau ada orang belajar tahsin, niatnya biar pengen baca Al-Qurannya paling bagus se-Surabaya, biar dapat like dari netizen, itu udah salah. Ya subhanallah, hati-hati. Karena sekarang banyak orang belajar tahsin hanya dijadikan sebagai konten, bikin akun ya tentang pertahsinan, membenarkan bacaan Al-Quran di media sosial. Tujuannya untuk apa? Untuk hanya dijadikan sebuah konten. Maka hati-hati, boleh mengajar Al-Quran itu bagus. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Tapi ingat, meluruskan niat itu nomor wahid, nomor satu. Ya, dan kita semuanya teman-teman, kita semua punya tugas untuk meluruskan niat agar semua ibadah kita itu untuk Allah. Ya, jangan pernah kira seorang guru tidak membutuhkan perjuangan untuk meluruskan niat. Sufyan Ats-Tsauri saja, yang beliau adalah seorang guru, seorang gurunya ulama, kata beliau ma'alistu syai'an asyaddu ala niyati. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang berat bagiku, sesuatu yang berat bagiku kecuali diantaranya adalah meluruskan niat. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan gitu. Orang berhijrah saja itu dilihat niatnya, untuk apa kamu berhijrah. Orang mau umroh, niatnya dilihat, mau apa umroh. Oh, niatnya mau umroh biar untuk apa? Sekalian jastipan, nerima jastip. Hati-hati. Mana yang lebih berat nih? Niat untuk Allahnya atau niat dagangannya? Ya, niat perniagaannya. Ya, Allah akan melihat. Subhanallah. Makanya subhanallah teman-teman, masalah niat ini menjadi perkara wajib bagi kita sebagai seorang muslimah untuk terus belajar, terus memperbaikinya. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Gak ada kata berhenti untuk belajar agama, terutama meluruskannya. Karena syaitan itu tidak henti-hentinya menggoda anak Bani Adam agar niatnya melenceng. Kenapa? Karena syaitan tahu kalau anak Bani Adam ia beribadah kepada Allah tapi niatnya salah, maka ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tahu. Ya. Dan kita sebagai seorang muslimah teman-teman, ketika kita menutup aurat ini simple ya. Menutup aurat kan simple ya teman-teman bagi kita sebagai seorang muslim. Walhamdulillah. Itu juga perlu kita luruskan niat, subhanallah. Ada di antara muslimah yang dia menutup aurat pakai jilbab, pakai baju itu hanya untuk apa? Berbangga-banggaan dengan muslimah lainnya. Ya, maka ini perlu dicatat baik-baik. Untuk apa saya menutup aurat? Untuk apa saya berhijab? Apakah niat saya untuk Allah, ini adalah kewajiban dan saya mencari ridhonya Allah, atau untuk yang lainnya? Silahkan dijawab masing-masing dengan hati kita. Dan Allah zat yang maha tahu apa yang tersimpan di dalam hati kita. Baik, yang pertama ikhlas ya. Bahkan seorang wanita muslimah, masalah ikhlas ini, berdandan, bermake up ya, itu Allah tahu niatnya untuk apa. Kalau kita pakai lipstik, berdandan, pakai celak, niatnya untuk menyenangkan suami kita, dan menyenangkan suami kita itu bagian dari ketaatan kepada Allah, maka Allah kasih pahala. Masya Allah. Jadi panjenengan lagi celakan ibu-ibu, di depan cermin celakan itu udah mulai saldo pahalanya naik tuh. Set, gitu ya. Berapa menit celakan? Semenit ya. Berapa menit celakan? Semenit ya Bu ya. Langsung saldo pahala kita naik. Kenapa? Karena niat kita pengen menyenangkan hati suami. Suaminya bilang beb. Ya. Seneng kalau saya lihat dirimu itu pakai apa Bu? Biasanya laki-laki itu seneng apa sih kalau ngelihat perempuan itu seneng pakai apa? Pakai lipstik ya, warnanya pink gitu ya.
Ibu-ibu, dari kita beli, masukkan lipstik ke keranjang di toko-toko merah kuning hijau, ya, di toko-toko online. Ya Allah, niatkan niat. Ya Allah, ini lipstik gitu ya. Ya Allah, lipstik ini tuh kemarin suamiku bilang istriku, mbok yo bibirnya dikasih merah-merah dikit gitu ya. Ya Allah, saya pengen menyenangkan hati suamiku ya Allah. Masukkan itu ke keranjang, set, masuk deh. Wallahi itu sudah berpahala di sisi Allah. Subhanallah. Kalau niatnya untuk apa ibu-ibu? Menyenangkan hati suami. Ya. Terus nanti kita tinggal bilang ke cincin, beb, tolong lihat keranjangku. Nah, memangnya kenapa bu? Lihat aja keranjangnya. Oh, ada lipstick. Sama suaminya langsung di check out. Gitu kan ibu ya? Masya Allah. Baru kemudian kita pakai lipstick. Masya Allah, itu berpahala di sisi Allah. Karena niatnya pengen menyenangkan hati suami. Jadi seluruh apa yang kita lakukan, ketika niatnya menyenangkan hati suami, itu bagian dari ibadah. Gitu ya, catat baik-baik. Berarti seorang wanita muslimah ibadahnya gampang dong ustazah. Gampang. Tanya ke suaminya, Cin, maunya lihat saya penampilannya kayak mana? Yo, istriku, aku pengen melihat dirimu rambutnya dipirang-pirang sedikit lah, gitu ya. Masya Allah. Kayak bule Jawa. Ya. Tidak apa-apa. Kita beli pewarna rambut yang halal ya, yang bagus, yang thayyib. Terus kita semir rambut kita. Kalau orang Arab itu seneng pakai henna. Masya Allah, itu berpahala di sisi Allah. Langsung saldo akhirat kita pahalanya naik. Masya Allah. Gampang apa gampang ibu-ibu? Gampang. Gampang-gampang angel. Wah, itu gampang-gampang angel. Coba luruskan ya. Ya, diajak oleh temannya, ayo mau ikutan enggak kulineran? Maaf, saya lagi nyemir warna coklat gitu ya. Warna pirang. Baru suamiku bilang kalau seneng rambutnya dipirangin. Masya Allah, itu dapat pahala. Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Ikhlas itu sesuatu yang kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah itu mudah. Ya, atas izin Allah. Yang kedua, yang kedua lebih Masya Allah lagi nih. Kalau yang pertama tadi apa ibu-ibu? Ikhlas. Yang kedua sabar. Coba saya tanya lagi ke teman-teman semuanya. Mana yang lebih berat? Ikhlas nopo sabar? Oh, yang paling kanan ngotot ikhlas. Tengah. Hah? Ini ikhlas. Panjenengan nopo? Yang paling sulit ikhlas. Kok ikutan tadi sabar? Oh, yang sebelah sini nopo? Sabar. Ya, sabar nopo ikhlas? Ikhlas berat. Baik. Ujung. Sabar nopo ikhlas? Karena mereka berada di ujung. Jadi sabar. Masya Allah. Sabar dan ikhlas itu bagian dari ibadah. Catat ini Bu. Sabar itu bagian dari ibadah. Banyak dari kita yang lupa kalau sabar itu bagian dari ibadah. Makanya kadang kita, ustazah saya itu udah sabar ya, tapi sabar ya sampai kapan? Loh Bu, jenengan lagi ibadah. Ya, sabar, nggak banyak bicara, ngomel-ngomel yang nggak jelas. Ya, itu juga bagian dari ibadah. Ya, sabar ketika nggak divalidasi oleh suami kita, itu juga bagian dari ibadah. Suaminya bilang, Cin, tolong celakan, tolong lipstikan. Kita sudah lipstikan, sudah celakan, sudah dipirangin rambut, ternyata suami kita asik dengan kerjaannya. Kira-kira kita sebagai istri sakit napa mboten hatinya? Katanya tadi mau ikhlas. Nah, kalau ya sudah ikhlas ya sudah, enggak apa-apa. Itu sudah berpahala di sisi Allah. Subhanallah. Jadi para istri itu perlu belajar ini. Ya, perlu belajar tidak mencari validasi suami, tapi carilah validasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, insyaallah yang hadir ibu-ibu nggih, para istri nggih. Banyak di antara kita yang sudah membikinkan minuman untuk suami kita, enak minumannya, disodorkan kepada suami kita, ternyata suami kita bilang apa?
nggak bilang apa-apa. Ya minum aja. Ya terus kita bilang ini, Cin, enak nggak minumannya? Suami kita tetap asik dengan HP-nya. Kira-kira kita sakit hati apa mboten? Hah? Sakit hati apa mboten? Ini banyak yang senyum-senyum. Ya Allah ustazah, ya waktu kilo 10 menit habis tadi. Ya untuk apa bu? Bikin minuman kesukaan suami saya. Ya sudah dibikinkan, suaminya nggak bilang terima kasih, nggak puji, ya nggak memuji kita. Kalau wanita muslimah ini tahu bahwa ketika dia bikin minuman, saldo pahala akhiratnya naik, nggak dapat dari suaminya sebuah validasi, dia sudah tenang. Kenapa? Karena Allah telah mencatat pahala bagiku. Sudah, ya, nggak nesu-nesu sama suaminya. Ya, pagi hari nggak dapat validasi dari suaminya, udah dandan tadi ya, cantiknya luar biasa, celaan, lipstikan, pirangan, rambut, bedaan, ya nggak divalidasi sama suaminya, bikin minuman nggak divalidasi, siangnya nggak mau masak. Ya, suaminya tanya, bu kok nggak dimasakin? Bu tadi pagi aku udah bikin minuman, nggak di apa bu? Nggak dipuji, ya udah dandan nggak dipuji. Ya, ternyata istrinya pengen dapat perhatian. Subhanallah teman-teman, ibu-ibu, saya kemarin mengisi kajian di Yogyakarta. Itu ada seorang wanita, nanti juga insya Allah tanggal 5 Februari ini ada kajian seminar saya dan Bu Cinta, beliau adalah seorang psikolog. Judul kajiannya itu bertahan atau berpisah. Jadi masalah para istri yang sekarang banyak sekali yang nggak dapat validasi dari suaminya, akhirnya apa? Pengen gugat cerai. Ditanya loh, apa gugat cerai bu? Lah selama ini aku nggak pernah dapat pujian dari suami saya ustazah. Saya selama ini nggak dapat perhatian dari suami saya. Loh, bukankah Allah telah memperhatikan panjenengan? Bukankah Allah telah memberikan pahala untuk jenengan? Ya, seorang istri yang kuat, seorang istri yang sabar, itu istri yang bukan lagi mengharapkan validasinya manusia, tapi mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun suaminya nggak memvalidasi dia tetap tenang. Kenapa? Karena Allah telah memberikan pahala untukku. Sudah, habis, selesai ya perkaranya. Makanya sabar ini subhanallah bagian dari sebuah ilmu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu. Dan Syekh Utsaimin membahas masalah sabar ini dalam sebuah bab. Kata beliau, sabarnya manusia itu terbagi menjadi 3, kata Syekh Utsaimin. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi larangannya, dan sabar di dalam menerima segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan dalam menghadapi ujian ini juga bagian dari sesuatu yang perlu kita sabar dalam menghadapinya. Semua kita diuji, semua kita soalnya beda-beda dari Allah. Maka sadarilah wahai akhwati bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Apa yang bisa kita lakukan? Sabar. Dunia ini tidaklah terlepas dari yang namanya sabar dan doa. Sudah. Kalau kita menghadapi sesuatu, sabar, berdoa. Sabar, berdoa. Hanya itu saja. Rasulullah SAW, kalau beliau memiliki masalah, beliau sholat, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ketika beliau disakiti oleh orang-orang yang berada di Taif, ya, dari Bani Saqif, maka ketika itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, teman-teman masih ingat nggak? Ketika Rasulullah berdakwah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ke Taif? Kemudian beliau tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan harapannya. Beliau bersabar, gimana? Beliau bersabar dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ada dari orang-orang Taif ini yang kelak mentauhidkan Engkau. Kan begitu ya? Coba kita lihat nanti ya, bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dalam menjalani kehidupan ini. Sabar berdoa, sabar berdoa. Maryam, wanita suci, ya, beliau juga ketika menghadapi
apa yang Allah uji kepadanya, maka beliau hadapi dengan sabar dan doa. Hanya itu saja, sabar doa terus saja. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, wanita yang cantik adalah wanita yang banyak syukurnya. Subhanallah. Melihat kebaikan dalam segala keadaan. Makanya kita sebagai seorang wanita muslimah, teman-teman, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka ucapkan alhamdulillah. Kalau itu bentuknya sesuai dengan harapan kita, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau yang Allah berikan belum sesuai harapan kita, maka kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Semua bentuknya syukur. Kenapa? Karena apa yang Allah beri kepada kita itu sesungguhnya adalah yang terbaik bagi hambanya. Catat ini baik-baik, teman-teman. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah kalau ternyata Allah itu zat yang maha baik, memberikan apa yang sesuai dengan kita. Ketika kita berdoa dan doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah nggak baik sama kita. Bersyukurlah dulu kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang telah menggerakkan hatiku untuk berdoa, disyukuri dulu. Maka kemudian Allah sedang memperbaiki jawaban untuk doa kita. Allah sedang perbaiki. Dan ketika tiba waktunya, Allah akan ijabah doa kita. Ya, dan Allah zat yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Manusia itu terkadang, kita nih sebagai hamba Allah, terkadang kita itu banyak sok taunya, gitu ya. Kita menerka-nerka sesuatu yang kita saja nggak punya ilmunya. Ya. Kita mengalami sebuah kejadian, misalnya di jalan, ya ada mobil, kita bawa mobilnya mogok, mobilnya bannya bocor. Mungkin di mata kita itu ada sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak enak. Tapi ternyata kata Allah, itu bagian dari ujian. Kalau kita sabar, maka Allah akan berikan pahala di dalam kehidupan kita. Kita syukuri. Atau contoh misalnya yang gampang bagi muslimah, panjenengan dulu sebelum menikah dengan suaminya panjenengan, yang diharapkan dari suaminya panjenengan tuh kriterianya apa? Coba saya pengen tahu nih, yang berada di Ampel nih. Satu, dulu cita-citanya apa? Pengen punya suami yang model apa? Soleh, Masya Allah, kaya, good rekening, ya rekeningnya good. Nah, terus apa lagi? Masya Allah, ganteng, Masya Allah, good looking, apalagi? Tajir melintir apa tajir kepelintir? Oh, melintir. Hah? Tajir, maunya tajir melintir. Maunya suami yang sabar. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu? Pengertian romantis. Apa lagi? Sayang sama istri dan anak. Udah, itu aja. Hah? Imannya yang kuat. Apa, Bu? Yang bisa membimbing ke surga. Apalagi? Gak suka selingkuh. Apa, Bu? Apa katanya? Gak bisa. Sempurna itu milik Allah. Sadarilah, Bu, kesempurnaan itu milik Allah. Kalau kita pengen suami yang tadi ya kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata Allah kasih suami kita pertama ya jenis kelaminnya laki-laki. Alhamdulillah. Disyukuri dulu, Bu. Alhamdulillah. Yang kedua, suami kita alhamdulillah masih mau sholat. Masya Allah, kita bersyukur dulu. Alhamdulillah. Loh kok Ustazah? Alhamdulillah. Bu, banyak sekarang suami-suami yang berani meninggalkan sholat. Maka ketika suaminya panjenengan mau sholat 5 waktu, disyukuri dulu. Alhamdulillah. Dan itulah bagian dari sesuatu yang kadang kita nggak mensyukuri, gitu loh. Kita lihatnya suami yang good rekening, yang tajir melintir tadi. Padahal Masya Allah, suami yang sholih, suami yang mau sholat itu adalah dambaan wanita-wanita yang ada di luar sana.
Saya pernah cerita nggak? Oh, di sini nggak pernah cerita karena perdana ya. Saya pernah ketemu Bu. Ini langsung saya bertemu dengan seorang wanita yang Allah karuniakan suami tajir melintir. Ya, kok kata ibunya, ibu ini masya Allah, Allahumma barik, katanya tadi Bu Sinten tahu asmanipun Bu? Bu Sinten asmanipun? Bu Rashid, Ummu Rashid. Kata Ummu Rashid tajir melintir. Saya jumpa sama seorang ibu tajir melintir suaminya. Ini kisah nyata loh, masya Allah, Allahumma barik. Tapi ibu itu nangis Bu, curhat ke saya. Beliau punya rumah lebih dari 1, punya mobil lebih dari 3, punya showroom, ya punya dagangan, tajir melintir. Beliau curhat ke saya, Ustazah Aziza, mohon didoakan ya suami saya. Lah kenapa Bu? Kok sedih sampai nangis itu? Suamiku belum mau sholat di masjid. Subhanallah. Suaminya belum mau sholat di masjid. Coba saya tanya pada ibu-ibu semuanya, suaminya panjenengan masih mau sholat di masjid apa mboten? Ayo kita ucapkan alhamdulillah. Itu masya Allah nikmat yang kadang kita belum bisa mensyukurinya. Padahal wanita di luar sana yang Allah kasih tajir melintir, ia tetap minta sama Allah, nangis. Kenapa? Karena suaminya qadarullah belum mau sholat di masjid. Masya Allah. Jadi kita tambah bersyukur Bu. Ya. Suami kita sehat, itu juga perlu disyukuri. Alhamdulillah. Saya pernah ketemu Bu sama seorang wanita, seorang istri yang Allah titipi suami lumpuh total. Saya dan Jidah, ibu mertua nengok wanita ini ke sebuah kota di luar Yogyakarta bersama keluarga, bersama Ustadz Hanan. Itu kami lihat, subhanallah, suaminya tidur di kasur Bu. Dan itu udah 10 tahun istrinya mendampinginya. Masya Allah. Berarti ketika suami kita sehat, ketika suami kita bisa berjalan tanpa alat bantu, ketika suami kita Masya Allah mau memberikan nafkah kepada kita walaupun yang di bawah hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka disyukurilah. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Sekarang lebih bersyukur apa mboten? Bersyukur. PR, tulis semua PR. Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka dia belum bisa bersyukur kepada Allah. Maka PR-nya adalah pulang dari kajian nanti semuanya ibu-ibu ya pegang tangan suaminya. Suaminya meninggal didoakan. Pegang tangan suaminya. Kalau belum bisa suaminya di luar kota, tulis, telepon, ya bilang ke suaminya masing-masing. Cintaku, bebekku, belahan jiwaku, jazakumullahu khair. Terima kasih matur nuwun sudah mendampingi saya dan anak-anak selama ini. Tulis semuanya. Iya. Itu PR wajib bagi para istri. Ya. Tapi tolong jangan ditambahkan tapi ini PR dari Ustazah Aziza. Karena saya pernah ketemu sama salah satu ibu-ibu di Yogyakarta. Beliau panitia kajian. Saya tanya, PR-nya udah dikerjain belum Bu? Udah Ustazah Aziza. Oh, lah terus piye? Respon suaminya. Wah, aku bilangnya jazakumullah khair, terima kasih gitu ya. Tapi ini PR dari Ustazah Aziza. Kata suaminya, sesok ikut kajian Ustazah Aziza lagi gitu. Jadi tidak usah bilang ya. Ibu-ibu bilang aja jazakumullah khair dengan tulus dari hati terdalam. Ya, nanti semoga dengan kita berterima kasih kepada suami kita, semoga kita dijadikan wanita-wanita yang cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cantik yang sesungguhnya adalah melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Subhanallah. Tadi suaminya laki-laki, alhamdulillah. Suaminya masih mau salat, alhamdulillah. Suaminya sehat, alhamdulillah. Terakhir, ini nih yang sudah hilang ya dari wanita-wanita muslimah zaman sekarang. Napa Bu? Wanita-wanita muslimah yang sekarang itu malunya sudah tipis. Subhanallah. Punya malu tapi tipis malunya. Subhanallah. Padahal malu itu adalah perisai diri yang menjaga kehormatan seorang wanita muslimah.
Malu dalam bahasa Arab itu haya. Ya, al-haya'u minal iman kata Rasulullah. Malu itu bagian dari iman. Bahkan Rasulullah mengatakan, apa kata beliau? Kata beliau, iman itu punya cabang. Dan cabang yang tertinggi a'laha la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mengatakan wal haya'u minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Seseorang yang masih dikaruniai sifat malu oleh Allah, maka ia akan malu ketika bermaksiat kepada Allah. Yang pertama kali malu kepada siapa teman-teman? Kepada Allah. Itu malu yang pertama. Malu, ya Allah, kalau aku bermaksiat malu kepadamu. Kenapa? Karena selama ini engkau baik banget sama saya. Jadi malunya tuh bukan kepada manusia dulu, tapi malunya kepada Allah. Ya, wanita muslimah yang dikaruniai rasa malu, maka ini akan menahan dirinya untuk upload. Ya, upload apa bu? Upload dirinya di media sosial, malu. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai wanita muslimah itu harusnya ditutup. Ya, nggak usah kita share keadaan diri kita di sosial media. Banyak laki-laki di luar sana yang melihat kondisi kita. Jadi kalau zaman sekarang ya ada tren pada joget-joget di TikTok, ya kita doakan. Ya kitanya saja melihat wanita-wanita yang joget-joget dengan gerakan tertentu tuh malu ibu-ibu. Ya, maka malulah kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sungguh, kalau video itu sampai beredar dan dinikmati oleh banyak kaum laki-laki, kemudian di saat itu juga kita diwafatkan oleh Allah, wal'iyadu billah, bukan kita, orang di luar sana yang joget-joget itu, pas lagi joget-joget datang malaikat maut. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian dia meninggal dunia dan videonya sudah beredar, maka videonya menjadi dosa jariyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka takutlah kepada Allah, memilikilah malu yang begitu luar biasa, karena malu ini bisa mencegah seseorang untuk berbuat kemungkaran. Dan malu ini bagian dari iman. Baik. Real beauty seorang wanita muslimah itu adalah ketika dia stabil dalam emosinya. Insyaallah. Lihat teman-teman. Seperti apa stabil dalam emosi itu? Ya digambarkan bahwa wanita yang beriman memiliki ketenangan jiwa. Masya Allah. Ketenangan jiwa itu bentuknya teman-teman, di antara cirinya adalah ia tidak mudah terbawa oleh arus, tenang menghadapi jiwa ini, tidak mudah panik. Apapun yang Allah berikan, ia akan lebih tenang dalam menghadapinya. Apalagi zaman sekarang, dikit-dikit ya banyak wanita-wanita muslimah yang terbawa oleh arus, akhirnya panikan, cemas berlebihan. Maka dari itu banyak sekarang ya dibahas dengan kesehatan mental. Kenapa? Karena banyak di antara muslimah yang jiwanya sudah nggak tenang lagi. Padahal cantik yang hakiki itu ketika seorang wanita muslimah dia memiliki iman kepada Allah dan memiliki ketenangan jiwa, tidak reaktif dan terjaga emosinya. Masya Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35? Boleh dibuka teman-teman. Ayo dibuka sekarang. Boleh silakan. Sudah? Dibuka dulu surat Al-Ahzab ayat 35. Sampun. Yang ada ponsel, HP, boleh silakan dibuka lewat ponselnya. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات
was-shaimin was-shaimat wal-hafizin furujahum wal-hafizat wal-dhakirin Allah katsiran wal-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yuk tadabburi bersama-sama. Apa kata Allah? Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, berarti kita sebagai seorang muslimah, laki-laki dan perempuan yang mukmin, berarti kita sebagai seorang mukminah, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, berarti kita sebagai wanita yang qanita. Ya, wanita yang qanita. Qanita itu artinya wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan yang benar, berarti wanita-wanita yang shadiqat, ya. Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar, berarti wanita-wanita yang sabirah. Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk, al-khasyi'ina wal khasyi'at, ya. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, itu laki-laki dan perempuan yang dia rajin bersedekah, ya. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang senang berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, banyak zikirnya, bukan nyekrol HP-nya, ya. Apa yang Allah siapkan untuk mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala besar. Mari kita cek diri kita masing-masing. Yuk dicek bersama-sama. Pertama, alhamdulillah Allah telah jadikan kita sebagai seorang muslimah. Alhamdulillah, checklist. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah telah jadikan kita sebagai seorang yang mukminah. Checklist. Yang ketiga, alhamdulillah Allah telah jadikan kita seorang yang qanitat. Kita sudah jadi seorang yang taat belum kepada Allah? Sampun dereng ibu-ibu. Apakah selama ini ada perintah Allah yang kita abaikan? Atau ada perintah Allah yang kita masih terus berpikir 1000 kali mau meninggalkan larangan-larangan Allah? Kalau kita masih demikian, berarti kita belum menjadi wanita muslimah yang qanitat. Yang ketiga, apakah kita termasuk wanita-wanita yang membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya? Atau kita ngeles? Nah, ini banyak nih zaman sekarang orang belajar agama bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi untuk mendebat orang-orang yang berilmu, atau untuk ngeles. Contoh, misalnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya seorang wanita yang safar bepergian jauh, maka kata Rasulullah SAW harus menggunakan apa? Mahram, gitu ya, dzu mahramin. Banyak wanita-wanita sekarang yang mulai ngeles. Apa kata mereka? Kan di Saudi sudah boleh nggak pakai mahram, ustazah. Kan sekarang keadaan semakin aman, ustazah. Subhanallah. Saya kemarin lihat cuplikan video dari Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Kata beliau, subhanallah, ya ada seorang wanita yang akhirnya Allah berikan keadaan dia itu jatuh cinta kepada teman suaminya. Subhanallah. Disebabkan apa? Karena di antara mereka ada yang nggak bawa mahram. Ya, subhanallah. Dan inilah musibah ya akhwat, musibah. Ya, musibah itu begitu. Makanya jangan pernah kita anggap, halah ustazah, saya itu nggak kemana-mana kok, cuma naik pesawat, turun di bandara, habis itu saya tawaf, sa'i, terus masuk hotel. Coba tanya pada diri kita, apakah selama di bandara kita nggak ketemu sama laki-laki asing? Di imigrasi, apakah semua petugas itu wanita? Kita punya suami yang black suite, yang hidungnya pas-pasan, ya, yang matanya pas-pasan. Laki-laki Indonesia pas ketemu di bandara Jeddah, lihat laki-laki orang Arab, masya Allah, ya, udah nggak ada black suite tapi white, gitu ya, hidungnya masya Allah mancung,
gagah, nggak kayak suami kita, katanya nggak kayak suami saya yang mungil, misalnya. Subhanallah, fitnah. Jadi fitnah itu di mana-mana. Coba kalau ada suaminya, ya di imigrasi lihat, kan mau nggak mau, gimana masa kita mau nunduk? Kan kita lihat gitu ya. Terus lihat laki-laki asing yang tadi good looking gitu ya. Terus di belakang ada suami kita atau di depan ada suami kita. Terus kita bilang ke suami kita, kan nungguin kita masih di imigrasi. Terus suami kita nungguin di sana. Kata suaminya gini, doain. Gitu. Terus lihat laki-laki asing yang good looking itu nggak ada apa-apanya. Suamiku langsung keinget sama suaminya, Masya Allah. Tapi coba kalau suaminya di rumah, suaminya nggak ada, laki-laki yang menjadi mahram kita nggak ada, itu fitnahnya jauh lebih besar ya akhwati. Wallahi fitnahnya jauh lebih besar. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh masalah safar tanpa mahram itu. Jangan kita menganggap remeh apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah sabdakan dan telah Allah firmankan kepada kita. Karena sungguh menjadi wanita yang taat, menjadi wanita yang qanitat ini adalah perkara yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian coba kita cek ya. Yang sabar apa mboten? Wasabirat. Ya. Berarti perempuan yang sabar ini adalah perempuan yang punya inner beauty, punya cantik yang sejati, yang hakiki. Seorang wanita yang sabar biasanya ia akan dikaruniai akhlak yang mulia. Tanya pada diri kita sabar belum? Gitu ya. Nggak usah tanya kepada teman kita, kepada besti kita, tapi tanya pada diri kita. Kita tanya pada diri kita, saya ini sudah menjadi seorang muslimah yang khusyuk belum? Atau bahasanya zaman sekarang apa Mbak Dita? Mindful ya. Mindful itu ibu-ibu khusyuk, fokus. Banyak loh sekarang wanita-wanita muslimah yang dia makan, kan harusnya makan tuh fokus, khusyuk ya makan itu ya, harusnya gitu ya. Ada nggak wanita muslimah yang sambil makan ada Bu? Sambil lihat HP-nya? Nyekrol ada nggak? Makanan masuk nggak tahu yang dimakan apa, pakai tangan kiri, nyekrol HP pakai tangan kanan. Nah itu tipu daya syaitan semua, hati-hati. Ya, subhanallah, hati-hati. Ini bagian dari tipu daya setan. Kalau kita lagi makan, ya dinikmati makan. Kalau kita lagi menuntut ilmu, ya dinikmati menuntut ilmu. Tidak usah pikiran kita ada di mana-mana. Hadirlah dengan hati, gitu loh. Kalau kita lagi belajar, ya nggak usah mikirin jemuran. Kalau kita betul, kan kadang ada pikiran kita begitu ya. Lagi belajar, kata ustadzanya huruf kha itu makhrajnya, terus kepikiran gantunganku kayak huruf kha, gantungan baju gitu ya. Di rumah tadi kompor udah dimatiin belum? Sudah. Kita semua harus fokus. Ibu-ibu mau ngapain? Mau melayani suami? Fokus melayani suami. Mau belajar? Fokus belajar. Mau baca Al-Quran? Fokus baca Al-Quran. Mau sholat? Fokus sholat. Ya, jadi kita tuh kayaknya harus belajar banyak tentang arti khusyuk. Jadi khusyuk atau fokus itu bukan hanya dalam perkara sholat, tapi dalam perkara semua ibadah. Maka kita perlu namanya khusyuk. Yang selanjutnya teman-teman, apakah kita sebagai seorang wanita muslimah itu sudah memiliki sifat rajin bersedekah? Nah ini penting nih. Rajin bersedekah ini adalah bagian dari ibadah yang harus diprioritaskan oleh para muslimah. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mewanti-wanti muslimah. Ketika beliau berkata kepada para muslimah, kata beliau, aku diperlihatkan neraka oleh Allah dan ternyata mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Maka Rasulullah mengatakan fatasaddaqna, bersedekahlah. Dan sedekah itu macam ragamnya teman-teman. Yang punya uang sedekah dengan uang, yang nggak punya uang bisa sedekah dengan senyum, yang nggak punya senyum nggak punya senyum, yang belum bisa senyum sedekah dengan apa Bu? Dengan berkata-kata yang baik. Ya, semua itu terhitung sedekah. Dan kalau panjenengan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelonggaran dalam dana, maka bersedekahlah. Dan sedekah itu kalaupun gak bisa banyak, sedikit juga gak apa-apa. Banyak alhamdulillah. Yang penting istiqomah.
Saya diberitahu oleh salah satu admin Mutiara Hikmah. Beliau berkata bahwa ada di antara jamaah itu yang tiap hari itu sedekah 5.000, transfer 5.000, Masya Allah, tapi tiap hari. Nah, itu bagus. Mana yang lebih baik? Sedekah di bulan Ramadan saja atau sedekah setiap hari, ibu-ibu? Setiap hari. Maka ketika panjenengan diberikan taufik oleh Allah untuk sedekah setiap hari, mau 500 perak, 1000 perak, 2000 perak, disyukuri. Tidak semua wanita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bersedekah. Ada uang tapi nggak digerakkan oleh Allah untuk bersedekah. Ya, ingat-ingat sedekah hari Jumat. Oh iya, sedekah Jumat. Itu pun anak saya yang ingetin, gitu ya. Mi, sedekah Jumat gitu misalnya ya. Subhanallah. Maka mintalah sama Allah dan jadikan sedekah ini sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dulu Ibunda Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, beliau itu bekerja dengan tangannya beliau. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau nyamak kulit, ibu-ibu. Tahu nyamak kulit nggak? Ada yang nggak tahu? Nyamak kulit itu, Bu, ya nggak apa-apa, sekarang tahu ya. Beliau mengambil kulit hewan, terus disamak, kulitnya dibersihkan. Nah, disamak, dibersihkan. Jadi nanti kulitnya bisa dipakai gitu loh, untuk bikin apalah kerajinan. Atau kalau zaman dulu kulit hewan itu dibikin ke tempat air itu, tapi ada namanya tempat minum. Jadi zaman dulu kala Rasulullah itu apa namanya bahasa Arabnya? Tumbler? Bukan. Tasnya. Jadi itu terbuat dari kulit, terus nanti diisi air, digantung di rumah-rumah. Ada yang digantung di luar ya. Nanti masuklah, kan kulit itu punya pori-pori. Nah, zaman dulu tuh begitu. Kirbah. Apa kirbah? Kirbah namanya. Jadi gerabah lah. Kalau orang zaman dulu kan dari kendi, Bu. Kendi dari tanah liat. Orang Jawa zaman dulu. Nah, kalau dulu Rasulullah SAW itu dari kulit itu. Jadi itu bagian dari sesuatu yang sudah ada di zaman Rasulullah. Kita balik ke Zainab. Ibunda Zainab binti Huzaimah, beliau itu, ibu-ibu, adalah wanita istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, yang senang kerja dengan tangan beliau, dan hasil dari penyamakan kulit beliau sedekahkan kepada fakir miskin. Masya Allah. Makanya beliau dikenal dengan sebutan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Masya Allah. Tadi saya dengar dari Ustazah Ica. Mana Ustazah Ica? Oh, beliau tadi bilang ke saya waktu di bawah, kata beliau, tidak usah saya sebutkan namanya, saya juga lupa ya. Ada seorang wanita muslimah, ya Ustazah Ica ya, fulana, yang beliau itu, kata beliau, setiap hari apa Ustazah Ica? Hari Jumat ya? Apa? Oh, bukan Ustazah, saya panggilnya Kak Ica. Kak Ica. Tadi cerita setiap hari Jumat ya? Setiap hari Jumat katanya seorang muslimah fulana di sini ya, daerah sini ya. Rumahnya Surabaya kan berarti ya, wanita muslimah itu. Di Surabaya ini wanita muslimah udah meninggal belum orangnya? Allah yarhamha. Itu setiap hari Jumat tuh dibuka rumahnya. Masya Allah. Beliau masak ya berarti ya. Beliau masak, siapa aja boleh makan. Masya Allah. Saya ketika bilang begini nih, Bu, langsung merinding, Bu. Ya Allah, ternyata masih ada loh sosok-sosok ya, wanita-wanita seperti Zainab binti Huzaimah, ibunya orang-orang miskin. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan bertanya kepada saya, Ustazah boleh enggak saya dodolan, jualan, tapi niatnya dari hasil jualan itu saya kasih makan orang miskin, boleh. Asal dapat izin dari suaminya. Ya. Karena perkara sedekah ini bukan perkara yang enteng ya ibu-ibu. Kita itu nanti berdiri di hadapan Allah di mahsyar, dan di atas tuh ada awan, di mana awan yang ada di atas kepala kita itu akan menaungi orang-orang yang bersedekah. Subhanallah. Bersyukurlah kepada Allah manakala kita, panjenengan semuanya, diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi wanita-wanita yang rajin bersedekah. Dan mintalah kepada Allah keluasan rezeki, keberkahan rezeki, yang nanti rezeki itu, keuntungan itu digunakan untuk manfaat sesama muslimah. Begitu nggih? Baik.
Kemudian dari surat Al-Ahzab kita belajar, sudahkah kita teman-teman menjadi wanita-wanita mukminah yang hobinya berpuasa? Berat ini. Enggak semua wanita mukminah itu diberikan kesempatan untuk bisa puasa Senin Kamis. Enggak semua mukminah itu diberikan kesempatan Allah untuk bisa puasa Daud, sehari puasa sehari, enggak. Hanya pilihan-pilihannya Allah. Ya, Masya Allah. Sudahkah kita sebagai seorang wanita mukminah yang menjaga kehormatan kita? Wah, ini untuk pembahasan ini satu sesi kajian ini. Ya. Karena banyak sekarang wanita-wanita muslimah yang terlalu agresif kepada laki-laki. Ya. Baik, saya izin menyampaikan sedikit ini tentang wanita-wanita mukminah yang menjaga kehormatannya. Teman-teman, ibu-ibu, ketahuilah bahwa sesungguhnya dimasukkannya kita ke dalam surga Allah, kata Rasulullah, dan kita memilih pintu mana saja yang bisa kita masuki sekehendak kita, itu hanya dengan 4 syarat. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, idza uqimatis shalah. Kalau seorang wanita muslimah itu menjaga sholat 5 waktunya. Coba tanya diri kita, kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu belum? Yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan, wa shamat syahroha. Kita sudah berpuasa belum? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah. Yang ketiga, wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Ini PR berat untuk muslimah di zaman sekarang. Termasuk selingkuh. Maaf ya, saya rodo-rodo tegas kalau dalam masalah ini. Menurut saya, kalau panjenengan punya pandangan lain, terserah. Termasuk selingkuh, dia sudah mendekati perzinahan ketika seorang wanita muslimah dia curhat masalah hidupnya, baik dari ucapan maupun dari tulisan kepada laki-laki ajnabi, kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Itu sudah taqrabuz zina, sudah mendekati zina, sudah masuk dalam kategori berselingkuh. Jadi berselingkuh itu bukan hanya berzina zaman sekarang. Berselingkuh itu ketika seorang wanita dia merasa nyaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, dia merasa nyaman, dia berduaan, walaupun tidak di kamar tapi di ruangan, itu sudah termasuk selingkuh. Ya, maka hati-hati ya akhwati, hati-hati. Wallahi tidaklah saya berkata demikian kecuali saya sayang kepada teman-teman semua. Jaga jempol kita ini, jaga ibu jari kita. Kalau sampai panjenengan kesepian, gak dapat perhatian dari suaminya, jangan kita lantas curhat kepada suaminya orang lain. Haram, gak boleh. Ya. Ustazah, tapi beliau seorang ustaz. Bu, ustaz juga manusia. Ya, sama. Belum lama ini, sepekan yang lalu, Allah takdirkan kami safari dakwah di Jakarta, di Tangerang. Saya mengisi di Masjid As-Sof, Emerald, apa itu masuknya, Bintaro ya? Bintaro ya? Ada seorang wanita muslimah bilang ke saya, Ustazah Aziza, benar kan judulnya tuh kemarin tuh apa ya? Bersama hingga surga. Nah, bersama hingga surga. Kata beliau bilang gini, Ustazah Aziza, di Jakarta tuh ada kejadian, ini real kejadian nyata. Jadi ada ibu-ibu yang usianya sudah tidak lagi muda. Ini real kejadian. Usianya sudah tidak lagi muda, ya, sudah punya cucu. Beliau hadir di kajiannya Ustadz, beliau hadir. Terus tiba-tiba beliau subhanallah terpesona dengan ustadznya itu, karena mungkin wallahu taala alam ustadznya good looking mungkin, ya wallahu taala alam. Terus beliau bilang ke ustadznya, Ustadz, ya hari ini Ustadz ngajar kami di majelis ilmu di masjid. Nanti saya akan undang Ustadz di hotel ngaji, gitu ya, pengajian. Ya. Tapi yang langsung menghubungi ini ibu ini, ya, nggak lewat adminnya Ustadz, nggak lewat apa-apa, lewat Ustadznya langsung. Ya. Terus kata wanita ini ke saya, muslimah ini bilang ke saya, terus Ustazah benar, diadainlah kajian di hotel. Di hotel itu yang hadir orang-orang yang hanya dipanggil sama ibu itu, ya 10 orangan. Subhanallah, betul. Dan itu terjadi. Hati-hati. Wala taqrabuz zina, bukan berarti saya melarang panjenengan untuk ngaji kepada ustadz. Boleh, silahkan. Tapi jaga hati kita. Jangan sampai ketika ustadz itu di depan menyampaikan kajian, kita nggak fokus malah ngeliatin ustadznya.
Ya, akhirnya pulang dari kajian bukan ilmu yang kita dapatkan, tapi bayangan ustadz yang kita dapatkan. Masya Allah, ustadznya good looking, lembut, perhatian. Ya jemaah. Nggak kayak suami saya, kan jadinya membanding-bandingkan. Subhanallah. Maka hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Ya, jadilah wanita-wanita yang baik-baik. Jadilah kita, saya dan teman-teman semuanya wanita-wanita yang pandai menjaga diri. Karena zaman sekarang perselingkuhan di mana-mana, serem. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Jangan bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram. Saya masih ingat betul dulu di Yaman, wanita-wanita Yaman, mereka, saya saksinya, adalah wanita-wanita yang sangat-sangat menjaga diri. Kami kalau pulang dari majelis ilmu, teman-teman, bersama saya dan wanita-wanita Yaman, kalau papasan sama laki-laki asing di depan kami, kemungkinannya. Kami langsung ngadep tembok begini, balik badan biar laki-laki itu pada lewat dulu begini, atau kita cari jalan lain. Itu yang kami lakukan. Ya, zaman sekarang ada bapak-bapak mau lewat, ibu-ibunya nyelonong aja. Ya, bahkan ada sebagian bapak-bapak yang berikan salam, assalamualaikum ummahat, atau ibu-ibunya ada ustadz lewat, assalamualaikum ustadz. Ya. Gimana kabarnya Tat? Masya Allah, hati-hati. Ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman tuh merasa kesepian, gak nemu perhatian dari suami masing-masing, curhatlah kepada Allah. Allah itu gak pernah ninggalin kita, gak pernah. Ya, mintalah sama Allah. Kalaupun itu belum bisa teman-teman gunakan itu, teman-teman tulis. Ya, cari sesuatu yang Allah ridhoi, bukan mencari sesuatu yang tidak baik. Karena wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang baik di mata Allah adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Baik, saya selesaikan ini, izin ya, selesaikan ayat ini, surat Al-Ahzab. Kemudian wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang bagus, wanita-wanita yang baik, yang real beauty itu adalah wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. Subhanallah. Bagaimana kisah-kisah para sahabiah zaman dulu kala, ketika mereka berkata, ibu-ibu, coba baca sirahnya para sahabiah. Mereka mengatakan, sepeninggal Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah itu nggak ada yang nikah, dan memang itu aturan, tidak diperbolehkan istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah menikah lagi, nggak boleh. Maka kata para sahabiah, para ummahatul mukminin, mereka berkata di dalam buku-buku sirah, kata mereka habiskan waktu mereka ibu-ibu di siang hari untuk berpuasa, mengingat Allah dengan berpuasa itu, dan di malam hari dengan banyak sholat malam. Masya Allah. Berarti ini kan termasuk wanita-wanita salihah, banyak mengingat Allah. Yang paling mudah, yang paling ringan, ibu-ibu, yang bisa kita lakukan di kalangan para ummahatul mukminin untuk mengingat Allah adalah dengan berzikir. Kalau kita lagi lemah, nggak kuat, kita bilang la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahi wa atubu ilaik. Terus saja. Ya. Lisan kita ini kalau Allah karuniakan beristighfar setiap saat, maka kita akan dikasih kejutan sama Allah di akhirat nanti. Timbangan amal kebaikan kita berat. Ya, kata Rasulullah SAW, tuba itu beruntunglah bagi orang-orang yang melihat timbangan kebaikannya itu berat. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya beristighfar di dunia. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, Allah akan berikan ketenangan jiwa. Baik. Maka kata Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, baik ibu-ibu, teman-teman, insya Allah cukup. Ya, tinggal nanti sisa berapa player ini? Masih banyak ya, sisanya masih banyak. Nanti ada kisah Khadijah, ada kisah Ibunda Aisyah, ada kisah Hafsah, ada kisah Ummu Salamah, ada kisah Asma binti Abu Bakar, ada kisah Ummu Sulaim, ada kisah wanita-wanita Ansar. Insyaallah next time Kak Icaya, mudah-mudahan Allah
pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Insyaallah ya kita akan bahas sampai selesai tuntas PPT-nya. Barakallahu fikunna ibu-ibu. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita wanita-wanita salihah. Semoga Allah jadikan kita istri-istri yang salihah. Semoga Allah jadikan kita wanita-wanita yang kelak memasuki surga Firdaus dari pintu manapun yang kita kehendaki. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.